Yuk mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di penghujung tahun ini, kalau kita semua boleh duduk berdiri di tempat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, saya nggak tahu ada proses apa yang mungkin Bapak Ibu lewati di sepanjang tahun ini. Tapi saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu ada di sini, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan hadir dalam setiap musim-musim hidup kita. Apapun musimnya Tuhan hadir di situ. Haleluya, puji Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau terus ada bersama dengan kami Tuhan. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari siang undang kita bangkit berdiri bersama Tuhan. Jesus, Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di
di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan lebih sungguh, bersamamu. Saya persilakan kepada hambanya Pastor Steve. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ku sembah, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali katakan, Kau ku sembah, 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 Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. sekali katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah ya Bapa, Kau ku sembah.
Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku Mari bangun roh kita pagi hari ini. Mereka yang sudah berkarunia roh, mari berbahasa roh bersama-sama. Engkau yang mengatur langkah kami, Engkau yang memimpin tiap detik, tiap waktu langkah kami. Engkau yang selalu ada, selalu ada, selalu ada. Engkau yang selalu bersama kami. Engkau Allah Immanuel. Semusim berlalu, sewaktu lagi kami masih bisa bernafas. Kami sembah. Oh, I worship you. Oh, I worship you. Oh, I worship you. Hiaraya Borarashe. Padang gurun, ada jalan yang kering, ada air. Yes, God. Pintu tertutup dibukakan. Hujan awal dan hujan akhir. Kira lama syakadadadada. That's our worship you. That's why I worship you. Kira layak ada ramasya. That's why I worship you. That's why I worship you. Kudus, kudus, yes God. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Thank you God. Oh yes, syukur. Kami mengingat betapa dalam perjalanan kami Tuhan, ada batu, ada kerikil, jarang berkelok-kelok.
Bahkan kami masuk dalam lembah kekelaman, tapi kami tahu Engkau ada. Kami melihat setiap langkah kami ada Engkau Tuhan. Setiap waktu-waktu kami, waktu kami grieving, waktu kami berduka, waktu kami sedih, waktu kami ketawa, Engkau ada bersama kami. Itu sebabnya kami bersyukur setahun penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segalanya ya Abah. Terima kasih atas segalanya ya Bapa. Roh Kudus, terima kasih atas kasih setia-Mu. Kendara tapa syakada. Syakada Engkau bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Tak henti-henti ya ratasya. Oh yes, kedalaya kadalaya kadalaya. Syakadadadadadadalaya kadalaya 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 kadalaya. Syekididididididala kadalaya 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 kadaramun aramas syakadadadadala. Tekedididididididididalaya kadalaya nadalaya munanas syakadadadala. Terima kasih. Terus bekerja pada waktu-waktu sederhana ini. Dan kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus tuntun kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Begitu kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. So great. Haleluya. Dari sejak pujian lagu pertama gitu ya, saya kira mau keluar dikit lagi lagu pernikahan saya. Kan lagu pernikahan saya itu ada musim-musimnya. Semusim berlalu, sedikit lagi keluar lagu nih, sedikit lagi keluar lagu nih. Ya. Saya merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Amin. Ya amin. Amin. Benar ya, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Saya nggak tahu apa yang kita semua hadapi. Tapi yang saya tahu pasti, ketika kita dalam masa-masa sulit itu ya, masa-masa tertawa. Tadi ketika saya nyanyi saya cuma flashback, ya ampun Tuhan, setahun weh. Gitu ya, haleluya. Udah setahun. Ya, ada feedback di sini. Udah apa? Ada setahun penuh. Tetapi Tuhan benar-benar baik sama kita. Amin. Ya. Bapak Ibu tahu setelah Natal apa? Setelah Natal tahun baru. Saya nggak tahu gimana ceritanya, tapi setelah Natal tahun baru. Ya saya nggak tahu, biasanya beberapa tahun lalu itu biasanya ada apa? Ada lihat ya target apa yang udah kecapai, benar? Ya, target apa yang belum tercapai, target apa yang pengen dicapai tapi nggak pernah dikerjain gitu kan? Ya. Tapi ternyata ketika khotbah Pak Gembala di Natal bicara tentang bergantung sama Tuhan, lalu saya katakan Tuhan apa yang mau dijalani bareng-bareng. Ya. Lalu timbullah ayat ini, silakan. Dan ini hal yang menarik bagi saya. Saya kasih tema merayakan perjalanan itu ya, celebrate the journey. Apa sih setelah Natal? Lukas 2:52 ada di situ. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Seringkali setelah selesai Natal sudah selesai. Yesusnya cuma oe doang. Benar? Udah ada kado Natal di sini. Ini kado Natalnya nggak dibuka tahun depan kan ya Pak Gembala? Ya. Ada yang dapat kado. Ya, kado terindah. Kado Natal saya tahun ini ulang tahun saya dikasih kado ya. Yaitu ketika saya bisa jalan-jalan ke IKN. Bukan jalan-jalan ternyata, tetapi harus dampingi
mentor saya. Tapi menarik adalah saya mikir-mikir, Tuhan, apa sih hadiah yang paling besar yang Tuhan berikan itu. Dan ketika saya merenungkan, ternyata Tuhan sampaikan bahwa ada sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi. Tapi seringkali itu tidak dirayakan sama kita, sama kamu. Saya mikir apa ya? Oh iya, tahun ini ada yang login. Ada yang login gitu. Oh iya. Ya. Ternyata dalam kehidupan kita, Tuhan sangat senang bagaimana orang yang belum percaya terima Tuhan. Dan saya bersyukur kami jadi ambil bagian di situ. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus lahir, kita rayakan Natal bersama-sama. Kita sibuk dengan banyak acara. Ya. Saya ingat kalau sebenarnya karena saya tukang acara. Ya, kalau udah ada acara kepala puyeng gitu ya. Benar gak sih? Ya, teman-teman acara tahu maksudnya. Ya. Yang paling gak enak adalah ketika kita buat acara tiba-tiba ada yang masukin acara di tengah-tengah acara. Itu pusing. Itu pusing. Itu pusing banget. Ya. Lalu tiba-tiba acara ngaret. Ya. Lalu kita pusing. Kenapa? Karena ada timernya di sana. Apalagi udah sewa gedung 3 jam. Udah gitu lelet lagi. Aduh pusing ya minta ampun. Lalu saya mulai berpikir, Tuhan, apa sebenarnya dari segala sesuatu itu yang Tuhan inginkan? Lalu dalam perenungan saya Tuhan katakan, Natal gak boleh stop. Ada journey yang harus kita rayakan sama-sama. Di ayat ini menarik. Bagaimana Tuhan Yesus dikatakan, firman Tuhan katakan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Di saat ini saya mendapatkan 3 hal secara hal yang sederhana. Lanjut bisa. Bahwa ternyata untuk seseorang semakin besar Anda butuh sehat. Amin. Haleluya. Ya, tadi pagi saya makan bekatul. Ada yang tahu bekatul apa? Dedek. Ya, bekatul. Itu. Bapak Ibu, saya ini mantan narkoba. 4 tahun, 5 tahun saya mantan narkoba. Badan saya ini sudah setengah tiang. Yang artinya hancur sudah di dalam. Gigi saya keropos. Karena saya selalu makan obat itu gak ditelan, dikunyah. Jadi sudah berantakan. Ya. Saya itu dari SD sampai SMP ranking saya 1-2. Saya orang yang juara kelas. Saya pernah juara tingkat nasional, meskipun juara 3 gitu ya. Saya pernah berpuisi bersajak di hadapan Ibu Tin Soeharto. Kenangan gak pernah dilupakan. Ya. Tetapi saya jatuh dalam narkoba. Ketika saya married sama istri saya, dia bilang perut lu harus disekolahin. Tahu maksudnya perut harus disekolahkan? Akhirnya saya sekolahkan. Tapi yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk seorang bertambah besar, enggak cuma umurnya nambah, yang percaya katakan amin. Benar ya, benar ya. Bukan cuma umurnya nambah, tetapi Tuhan luar biasa, dia menjadi Allah seutuhnya dalam tubuh manusia. Dia menjadi pribadi yang lengkap, full. Dia sehat secara tubuh. Itu sebabnya disalib enggak ada Tuhan Yesus tubuhnya gendut. Benar ya, ya, benar kan? Ya, kalau dia gendut dia nggak bisa ngos-ngosan ke Golgota. Bisa bayangkan? Oh ini tafsirnya sedikit ini ya. Ya, ngos-ngosan, nggak mungkin kuat diangkat itu kayu salib. Pasti badannya kekar. Kenapa? Karena tukang kayu. Dan di mana-mana orang Yahudi itu keren. Orang Yahudi itu nggak boleh makan lemak. Setuju dengan saya? Bener kan? Nggak boleh kan? Semuanya daging. Jadi berototlah beliau. Makannya diatur, semuanya diatur. Tetapi ketika saya baca ini, firman Tuhan katakan ada hal yang menarik. Dia bukan cuma sehat secara tubuh, tetapi dia punya kerinduan yang sudah dilakukan berhari-hari.
Dan kita baru kelihatan ketika dalam pelayanannya, yaitu dia punya saat teduh dengan Allahnya. Ya. Anda gak bisa lihat itu ketika dia masih muda sampai umur 30 tahun, gak bisa lihat. Tapi Anda bisa lihat itu ketika dia melayani Tuhan. Loh berarti sebelumnya enggak. Hal yang dilakukan sering, berulang-ulang, ya, dari hobi, rutinitas, gaya hidup, jadi karakter. Gitu. Maka bisa kita lihat, 3 tahun pelayanan Tuhan, itulah sesungguhnya yang terjadi selama 30 tahun. Dia melakukannya dengan tekun. Dia berdoa hubungan dengan Tuhan. Pak, Bu, orang yang disuruh yang gak biasa berdoa jam 3 pagi, saat teduh, Anda gak bisa berdoa pasti. Serius. Ya, serius. Gini karena liburan tidur saya jadi bangunnya agak sedikit siang gitu ya. Mengerti maksud saya tidur siang. Ya. Untuk di setel lagi, untuk bangun pagi, untuk doa. Oh itu gak gampang. Apalagi orangnya gak biasa. Firman Tuhan katakan dalam 3 Yohanes 1:2. Ini dalam terjemahan lain itu menarik. Seluruh tubuhnya dikatakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam Lukas tadi firman Tuhan katakan demikian. Ia dikasihi manusia dan dikasihi Allah. Ini jujur li ya. Ada orang Kristen dia merasa mengasihi Tuhan tapi dibenci manusia. Ngerti maksudnya? Ketika datang, aduh dia lagi. Aduh dia lagi. Ya. Ruangan itu langsung berubah ketika manusia itu datang. Kita gak mau deket lah, kita jaga jarak lah. Tapi bisa bayangkan, firman Tuhan katakan, ia dikasih Allah, dikasihi manusia. Dia cross banget. Saya suka ngomel diri sendiri, kalau hidup saya tidak disukai orang, jangan-jangan saya cuma kamuflase sama Tuhan saya. Saya mengasihi Tuhan tetapi kok manusia gak kasih saya. Dia gak sukai saya. Bagaimana hidup Tuhan Yesus setelah Natal, setelah ia lahir, dia lakukan hal yang luar biasa. Dia sehat secara tubuhnya, itu sebab dikatakan bertambah besar. Saya belum tahu ada imunisasi atau tidak gitu ya. Tapi bertambah besar. Bertambah hikmatnya, pikiran, perasaan, kehendak, dekat sama Tuhan. Permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ketika dia berhikmat, dia pasti takut akan Tuhan. Itu mah sudah jelas. Dia dikasih oleh manusia. Dia dikasih Allah. Bisa bayangin ya, hidupnya enak banget. Hidupnya enak banget. Ya. Musuhnya apa? Ya musuhnya orang-orang yang gak setuju dengan firman Tuhan, itu saja. Orang-orang yang benci sama dia adalah orang yang gak setuju dengan firman Tuhan. Seringkali ada orang, ada kan yang bilang begitu ya, orang baik belum tentu benar. Ada seseorang saya tegur, saya bilang sama dia begini, kalau saya tegur kamu dengan keras, berarti saya care sama kamu. Nah itu inget tuh, saya ingat khotbah penggembala waktu itu di doa. Kalau you dekat sama saya, saya ingat banget. Kalau kalian dekat sama saya, kalian akan rasakan bagaimana panas itu, gitu ya. Bagaimana didikan itu. Oh iya benar. Seseorang yang dekat dengan seorang biasa tertransfer segala sesuatunya. Yang pertama tadi, kesehatan. Yang kedua, berikutnya. Apa yang harus perlu dirayakan? Anda dirayakan dalam bagaimana hidup Anda, hidup kita sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Maka Anda akan bertumbuh dan berbuah. Tetapi yang teguh berpegang kepada kebenaran dalam mengasihi kita bertumbuh dalam segala ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bertumbuh ke arah Kristus, bukan ke arah manusia. Rasul Paulus bilang gitu kan. Contoh saya, seperti saya contoh Kristus. Wah itu gak gampang, Pak Bu, gak gampang. Seorang yang bertumbuh, dia bertumbuh besar, dia pasti akan mendapatkan satu hal berikutnya, yaitu dia pasti berbuah. Buah tidak hanya untuk dilihat. Ada amin? Buah tidak hanya untuk dilihat.
tapi untuk dimakan. Ketika kita berbuah, Anda dan saya, orang-orang sekitar Anda akan menikmati hidup Anda. Itu saya yakin dengan jelas. Karena Yesus disukai kenapa? Karena makan. Jemaat mula-mula firman Tuhan katakan mereka disukai orang banyak. Kenapa? Karena hidupnya berbuah. Hidupnya menghasilkan buah. Hidupnya berdampak buat orang lain. Hidupnya buat sesuatu buat orang lain. Sesuatu yang berdampak itu gak bicara soal hal yang besar. No. Saya gak tahu udah berapa sering Bapak Ibu doain orang-orang sekitarmu. Itu hal yang sederhana. Sudah berapa banyak ngelihat story orang, lalu storynya kayaknya bete banget gitu ya. Ya, bener gak sih? Ya. Orang kan sekarang kan lebih cerita di storynya daripada cerita ke Tuhan kan. Bener kan? Gue lagi bete, dilihat manusia. Manusia bilang, dia lagi bete, dia lagi bete, dia lagi bete. Ya. Permasalahannya Tuhan gak ada gadget di atas gitu ya. Ya. Hubunganmu sama Tuhan adalah doa gitu. Saya suka, mungkin saya salah satu orang yang suka ngelihat story orang gitu. Nah kalau seorang dia happy, kasih ucapan, selamat. Tapi kalau sudah berduka, how are you, kenapa berduka? Ada masalah apa? Kenapa? Gitu. Ya. Waktu zamannya BlackBerry, masih ingat BlackBerry? Ya. Masih ada zaman BlackBerry. Zaman BlackBerry saya ingat banget, orang kalau mau berantem pakai BlackBerry. Dia update status, dibalas sama status berikutnya, berantemlah dia. Suatu waktu ada bukan orang percaya, tapi anggota tim dari tim saya. Tiba-tiba dia pasang foto foto orang lalu ditembak begitu kan. Saya bilang ini orang anak hukum, sekolah hukum, dikit lagi jadi jaksa, kok begitu? Saya chat dia, bukan orang percaya. Sis, lu kenapa? Kak, ngomong ke kakak, abang. Ya. Bang, kok begini bang? Dia cerita banyak hal, kenapa lu kasusnya ada apa? Karena ada kejaksaan dia. Begini bang, bla 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 bla. Oh iya. Terus dia chat berikutnya, dia bilang gini, dari sekian banyak saya update status saya, cuma lu bang yang komen. Saya kurang kerjaan kah gitu. Tetapi yang paling menarik adalah setelah selesai saya bilang, ya udah kita doa bareng-bareng aja. Orang di luar sana, kita seringkali merasa bahwa kita perlu punya hal yang besar untuk melakukan hal yang besar. No. Perlu melakukan hal yang dahsyat untuk dapat dahsyat. No. Yesus gak kasih uang sama murid-muridnya. Dia cuma bilang, ikut aku, lihat cara hidupku. Lihat gaya hidupku. Dan engkau jadi saksi, lihat lagi orang itu. Lihat terus, dampaknya besar. Hari ini kita merasakan dampak itu. Kita berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini ayat udah hafalan, gak tahu sejak kapan. Ketika saya pelajari tentang pokok anggur, Bapak Ibu ini bukan pokok anggur ya. Saya gak tahu itu pohon apa. Itu pohon AI. Karena cari saya tulis grow and fruitful dan keluar ini. Gitu ya. Keren banget juga ya. Pak Bu, saya dapat begini karena mentor saya yang umur 82 tahun tiba-tiba dia buat tentang buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Dia pakai AI, itu jadi gede banget. Saya bilang, Tuhan umur 81 bisa pakai AI. Masa saya gak bisa pakai itu ya. Jadi saya gunain lah ya. Jadi Bapak Ibu, paling menarik ada ketika saya belajar tentang pokok anggur. Semakin ranting yang mendekat kepada pokok, semakin buahnya bagus. Itu sebabnya semakin ranting itu mendekat kepada pokok, semakin buahnya baik, banyak dan manis. Kalau engkau jauh dari Tuhan, rantingnya jauh, dia gak dapat sari-sarinya banyak. Jadi bisa bayangkan dalam kehidupan kita mungkin gak sadar selama setahun ini, apakah kita sudah melekat kepada Tuhan atau belum.
Atau jangan-jangan kita berbuat tapi kita nggak melekat banget sama Tuhan. Jadi berbuahnya icik-icik, kecil-kecil. Yang ngerti Pak? Oh iya, gue ngerti juga. Kita punya kehidupan kekristenan kita hanya cukup sampai Natal. Oh selesai. We celebrate Christmas, tapi kita nggak mau untuk masuk langkah berikutnya. Tahun depan nggak tahun sembarangan. Belum masuk tahunnya aja udah rame. 1 Januari nanti ada begini. Kita udah tahu itu udah lama. Hidup tuh sampai sekarang. Kita selamat dari COVID. Bisa bayangkan. Saya ingat banget waktu COVID. Saya sama istri saya puji Tuhan. COVID jauh. Lalu tiba-tiba di RT kami tiba-tiba aja. Pak Bu, rumah blok sekian dari sekian positif. Ya ampun, 4 rumah dari rumah saya. Kita bilang jauh tiba-tiba dekat. Kita sudah alami itu. Tapi suka, percaya atau gak percaya, saat itu semua orang melekat sama Tuhan. Benar ya? Ada yang di sini tiba-tiba gaji dipotong, langsung melekat sama Tuhan. Dipotong kan rantingnya, melekat sama Tuhan. Ya, melekat sama Tuhan. Saya ketika bilang sama istri saya, sayang dipotong, berapa persen? Setengah. Langsung melekat sama Tuhan. COVID-nya selesai, jauh dari Tuhan. Apa perlu COVID terus kita? Nggak mungkin kan. Nggak ada yang mau susah di hidup ini. Tapi firman Tuhan katakan, ini yang menarik. Ranting anggur itu, dia harus melekat pada pokok anggur supaya dia berbuah banyak. Kenapa harus dipotong? Karena kalau pohonnya terlalu rimbun, maka tidak ada sirkulasi udara dan menyebabkan hama. Makanya harus dipotong. Dari 2 hal ini, saya percaya Bapak Ibu pengen, saya juga pengen. Ada syaratnya, syaratnya berikut. Lanjut. Apa sih? Nah ini dia. Saya gak ngomongin soal keluarga, tapi 2 hal ini menarik. Untuk seorang anak bertumbuh, Yesus bertumbuh. Firman Tuhan katakan Lukas 2:51, tetap hidup dalam asuhan mereka. Kata asuhan itu ketika saya baca menarik. Obey, taat. Aduh. Nah, jangan minum es. Enggak mau minum es dia. Yang merasa anak kecil ngerti ya. Saya dulu paling nakal sama orang tua saya. Saya beli minta jajan panggil dulu tukang jajannya, baru kabur. Yang pernah alami ngerti ya saya. Ya, dipanggil dulu ya kan, dulu kalau di daerah kan gitu, rumah saya Tanjung Priok soalnya. Jadi ayah, biasanya tukang jualan rese gitu ya. Dia tahu kalau ada anak kecil yang beli, besoknya dibalik lagi ke situ kan. Bener kan, dia muter situ, dia tungguin sampai anak itu balik. Orang udah gak ada, sampai anak itu balik. Namanya anak-anak gitu, datang lagi dia. Namanya orang yang jual wadok itu, dia kasih dulu permennya. Lalu dia minta sama mamanya, orang tuanya. Bisa bayangkan bagaimana orang tua saya waktu itu. Dia harus cari, ini anak gue makan apa. Ya. Tiba-tiba tukangnya datang minta duit. Dalam asuhan artinya obey. Pak Bu, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dalam kehidupan saya lakukan ini. Bahwa kehidupan kita, keluarga kita, ada 2 jenis keluarga. Keluarga secara lahiriah, keluarga secara rohani. Dan saya alami ini. Saya mau share sama Bapak Ibu. Ketika saya ada dalam keluarga, lahiriah sih, ada papa saya, ada mama saya. Pasti ada orang tua yang gak sempurna. Kalau kita ketemu dengan keluarga rohani kita, ada gembala, ada pemimpin. Anda gak bisa tolak tuh. Kan gak ada yang kabur dari sini kan anak-anak kan ya. Gue gak mau bapaknya kayak lu. Tapi kan menarik ya. Dia gak mau pindah dari keluarga lahiriah. Tapi dia sering pindah dari keluarga rohaninya. Itu agak gak masuk akal. Meskipun saya pernah pindah juga gitu. Ketika saya gabung ke organisasi ini saya dibilang. Si Stephen anak yang hilang kembali pulang. Kata dia. Anak yang hilang kembali pulang. Tapi orang tua rohani saya tetap panggil dia orang tua rohani saya.
Dan saya taat seperti saya taat sama orang tua saya. Orang tua lahirnya saya kasih saya DNA, kayak begini modelnya. Orang tua rohani saya kasih saya DNA, kayak begini hasilnya. Mama saya pendoa, papa saya pelaut. Beda jauh. Yang satu pendoa, satu pelaut. Yang satu penginjil, yang satu jalan-jalan. Beda jauh, beda arah ya. Yang satu berbuat baik, yang satu berbuat yang itu gitu ya. Karena pelaut kan, namanya pelaut. Jadi kalau pelaut ngerti maksudnya. Ya. Ketika saya ketemu orang tua rohani saya, dia aja lebih keren lagi. Dia didik saya. Dia ajar saya bagaimana hidupmu harus seperti ini. Bapak, Ibu dan saya, ketika dalam keluarga rohani kita tahu dengan jelas Bapak rohani siapa. Iya toh? Benar kan? Setuju dengan saya. Ini dua ini gak bisa dipisahkan realitanya. Ketika saya sama orang tua saya, waduh Pak Bu, orang tua saya perfeksionis. Kalau dia pulang, dia bisa pegang, dia punya gagang pintu gini. Stephen! Ibu pulang, kotor. Saya tinggal sama beliau. Habis saya. Jadi setiap ada junior-juniornya datang, kalau kamu bertahan lebih lama belajar sama si Koko satu itu. Saya pernah penginjilan jalan Pak Bu. Pulangnya kelewatan jam 10 malam, dikunci sama dia. Udah nginjil dikunci sama dia. Saya panjat rumahnya. Wah, saya panjat. Dia bilang, anak kurang ajar kau. Satu-satunya pendeta yang masuk gereja pakai sendal jepit. Dia lagi khotbah, dilihat, aduh ini anak. Datang kucuk-kucuk rambut gondrong pakai sendal jepit. Duduk paling depan. Dia mau tegur anaknya sendiri gitu ya. Dia bilang, lalu dia khotbah, ini nih. Model gini. Wah, didik saya. Tapi di situ saya belajar banyak. Ada pola asuh yang diberikan sama dia. Saya ketemu seorang bapak rohani. Wih, ini ketika saya masa-masa sukar. Ketika saya dalam masa-masa sukar, saya Tuhan, why? Kenapa engkau lakukan ini? Saya ketemu sama beliau di Bali waktu ada seminar. Saya ngomong-ngomong dikenalin. Pi, ini Stephen, kenalan sama. Pas jalan masuk ke hotel, saya duduk tiba-tiba gak ada berapa menit orang itu ketuk. Saya buka. Ya shalom Pak. Dia peluk saya. Orang asing peluk saya. Dia bilang gini sama saya. Kalau Bapak di dunia, bahkan pemimpinmu di gereja tinggalin kamu. Ingat ini. Yesus sayangmu. Aku siap jadi papi kamu. Wah, saya nangis. Saya nangis kejerit. Sampai hari ini. Kalau dia pelayanan gitu kan, saya chat, Pi, di mana lu? Di mana lu? Kata dia. Kalau dia lagi online, tiba-tiba muka saya nongol, dia bisa ngomong, si Stephen yang lama gak kelihatan. Meskipun di Papua dia. Saya tahu banyak hal. Lalu apa yang bisa buat begitu? Bapak Ibu, saya percaya dengan jelas bahwa Bapak Ibu ada dua hal ini. DNA secara lahiriah dan dia secara rohani. Yang berikutnya, ini yang terakhir. Kenapa yang terjadi? Karena ada perjanjian yang melindungi kita. Orang tua lahiriah kita punya perjanjian dengan Allah. Orang tua rohani kita punya perjanjian dengan Allah. Orang tua lahiriah kita doain kita. Pak Gembala doain Anda. Didoakan terus. Saya ini hasil doa. Dan saya bisa melihat dia punya patternnya, polanya. Saya punya satu ibu rohani. Ya. Mama saya pendoa, jadi ketepa pendoanya. Ibu rohani saya, itu dia, doa. Dan punya kekuatan iman, jadi saya ketepa imannya. Dia bisa ngomong, dia bisa katakan, ayo Stephen kita berdoa. Yang paling nggak ngejengkelin juga sih. Tetapi dia selalu bawa saya. Saya nggak tahu saya pernah udah cerita di sini, tapi anak-anak saya mungkin udah cerita ya.
Waktu itu dia berdoa, dia bilang gini, Steve, dibutuhkan uang sekian-sekian untuk satu gereja di pedalaman. Disebutin nilainya. Lalu saya diajak beliau pelayanan. Kursi saya sama kursi beliau itu sama-sama. Tas saya sama tas beliau itu ada di depan. Pulang dari rumah, pulang dari pelayanan, tiba-tiba dia teriak, Stephen, kenapa? Ada amplop. Loh iya kan, pendeta loh iya. Kalau khotbah kan dapat PK, dapat apa? Enggak, yang ini beda. Dibuka hasilnya sesuai dengan apa yang didoakan dari pagi. Lalu saya bilang, Tuhan ada 2 tas di situ Tuhan. Kenapa masuk tas yang satunya lagi? Bukan tas yang satunya lagi. Saya komplain. Di rumah saya itu ada satu motor yang udah rusak nggak saya jual-jual. Sampai dijual dari jutaan sekarang dijual di harga 300.000 Pak. Saya bilang gue nggak mau. Kenapa? Karena itu iman yang terjadi. Waktu itu saya lagi pelayanan. Pemain keyboard saya nggak ahli pakai Bapak ya Pak ya. Karena bisa-bisa aja gitu kan. Kalau kerja perintisan gitu ya, apa yang kamu bisa dipakai? Ya bisa. Tiba-tiba gembala saya bilang gini pada waktu itu. Kalau kamu ini apa yang begini susah diterima juga sih. Tapi kan namanya kita beriman ya. Kalau kamu mau diberkati, belajar dah memberi. Ini kan khotbah yang enak ya. Banyak orang pengen memberkati tapi nggak pengen memberi. Ya udah. Nah saya bilang sama anak saya, nanti kita akan lakukan doa pagi jam 5 pagi. Rumah saya di Kelapa Gading, saya di ujung sana tempat doanya. Terus dia bilang gini, Koko gimana doanya 5 pagi? Lu mau jalan kaki ngesot? Enggak. Karena saya percaya, saya pasti dapat motor. Dia bilang, gila lu kata dia. Enggak tahu, pokoknya dapat. Ketika Tuhan suruh saya untuk memberkati, Roh Kudus jelas bilang sama saya, kasih nilai yang paling gede di dompet. Tuhan kenapa enggak yang kecil? Saya kasih dan itu audible. Stephen, kamu dapat motor. Minggu berlalu, Senin, orang telepon hari Selasa. Bro, di rumah kah? Apa? Dipanggil ke Pangeran Jayakarta. Ngapain? Pokoknya datang aja. Lu udah punya SIM belum? Langsung melalang buana saya. Tiba-tiba datang lah itu. Saya bilang gini, kenapa kok? Hari Minggu sore, Tuhan bilang sama saya, kasih anakku motor. Gue bilang Tuhan gue keren juga ya. Terus dia pergi ke motor bekas. Tuhan bilang enggak, saya mau yang baru. Lebih keren lagi Tuhan. Tapi dia nekat, dia cari bekas. Akhirnya lebih ke motor bekas. Roh Kudus bilang sama dia itu jelas. Kenapa? Karena saya ada di situ. Dia masuk ke dalam, dia bilang ada enggak? Dia bilang saya mau ada yang baru. Di sini ada yang baru enggak? Pak, baru ada 1 orang menang undian. Dikasih, masih baru. Dikasih ke saya. Jadi saya duduk jongkok dan silatin. Ya doa pagi jam 5 pagi. Kenapa? Motornya udah ada. Jadi saya jalan naik motor, saya teriak. Woi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sampai doa pagi mereka ngeliat, widih, si Koko motor baru. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Di daerah itu daerah miskin ke bawah, para preman. Mereka berubah hidupnya. Kenapa? Karena mereka lihat mujizat depan mata dia. Lalu berubah, berdoa. Saya dapat satu itu. Bapak Ibu tahu, ketika saya gabung di Hope sini, saya dapat dari beliau, saya udah jelas-jelas ngomong. Di sini itu ada karunia yang menarik, yang namanya karunia edukasi. Benar kan Pak Gembala? Benar kan? Setuju sama saya? Saya ingat banget beliau ngomong, saya dapat S3. Benar? Saya bilang, berikutnya apa nih Tuhan? Ingat Bapak Ibu? Covering. Kita punya perjanjian ibu rohani kita, orang tua rohani kita, orang tua rohani kita itu datang sama kita. Saya ingat banget. Setelah beberapa bulan tiba-tiba saya dapat beasiswa toh. Oke. Ngerti maksudnya? Ngiri kan? Syukur.
Bapak Ibu tahu kenapa? Karena ketika engkau hidup dalam payung rohani, apa yang didapat oleh bapakmu, bapak rohanimu, bapak surga kasih, itu pasti kasih anak-anaknya. Saya punya itu. Ya. Saya punya orang tua para mentor yang dia kasih. Dia nggak kasih saya duit, dia kasih hatinya, share dengan hidupnya. Saya duduk dan saya bilang sama istri saya, si Pastor Nathan ini karunia edukasi deh. Kayaknya dikit lagi gue dapat yang edukasi deh. Kan sudah pernah bilang di sini ya, kalau boleh tumpang tangan jangan diam. Oh iya, saya praktekin Bapak. Jadi kalau ada pemimpin yang luar biasa tumpang tangan kepala saya doanya begini. Apa yang terbaik dalam hidupnya saya minta. Kenapa? Karena orang yang diurapi Tuhan akan transfer kehidupannya sama kamu. Iya. Ini ada 4 anak saya. Kalau you dapat edukasi, you tahu dapatnya dari mana? Karena pemimpin saya kasih ke saya akan kasih ke mereka. Terjadi. Bahwa you tahu anak-anak saya yang banyak itu bukan anak-anak. Gembala leader saya yang dahulu sampai sekarang sama ibu dia bilang, itu si Stephen punya. Kenapa? Lihat aja caranya, ngomongnya, jalannya. Saya bilang, enggak Bu, itu lu punya. Itu Pak, itu Bapak punya. Jadi hari ini, saya mau tahu 2025, mari sama-sama. Jangan kita diam saja. Kita harus sehat, rohani, jiwa, tubuh. Kita harus bertumbuh dan berbuah. Untuk dapatkan 3 hal itu kita harus ada dalam payung rohani. Pak, Bu, saya bilang tadi. Orang tua yang melahirkan Anda gak bisa tolak dia. Sejelek-jeleknya dia. Orang tua rohani yang diberikan sama kita. Sejelek-jeleknya dia. Anda gak bisa lari dari situ. Kalau Anda lari dari situ, Anda keluar dari payung itu. Dan belum tentu dapat yang lain. Meskipun saya berbeda sama mentor saya tetap datang. Nah kemarin 4 anak saya bawa ke sana. Saya bilang, Nehemia, lihat apa yang dia lakukan. Ini open nih. Ya. Ini ada 2 anak saya berdoa kemarin buat beasiswa, bener ya? Ya. Bisa tahu kan? Beliau dapat beasiswa, saya dapat beasiswa, dia dapat beasiswa. Bener kan? Ya. Ya. Saya bilang sama saya, kita berdoa buat 2 anak itu. Doain mereka. Bapak Ibu juga. Kalau Tuhan kasih di atas, dia akan kasih bawah. Kenapa? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gedung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Minyak itu dari kepala, turun ke jenggot. Tidak dari kaki naik ke atas kepala. Dari kepala turun ke jenggot. Ini yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Kita butuh Tuhan. Ini doa Tuhan Yesus. Ini ayat keren banget. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Wah ini doanya keren banget. Kalau saya baca ini ya saya bisa nangis-nangis. Jadi ketika baca ini saya baca Tuhan lu keren banget. Dia berdoa buat kita. Dia berdoa buat Anda dan dia berdoa buat saya. Dia bilang Tuhan karena mereka mengenal aku. Jadikan mereka satu. Tolong ya mereka ya. Kalau ada apa-apa tolong. Itu doa Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau baca Yohanes 17. Itu so deep. Jadikan mereka satu Tuhan. Sama seperti kita adalah satu. Aku gak mau mereka diambil. Aku gak mau mereka kenapa-napa. Tolong mereka. Bukan cuma untuk mereka. Tapi untuk pemberitaan mereka. Orang-orang yang mendengar ini. Jadi pertolongan Tuhan menarik. Pertolongan Tuhan bukan dikasih cuma orang tua rohani. Tapi setiap orang-orang yang mendengar itu dikasih. 2025 kita butuh Tuhan. That's pasti. Manusia, Anda sudah alami setahun ini kan? Tahun-tahun berikutnya, sebelumnya. Kecewa enggak? Kecewa. Tapi Tuhan selalu setia. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya doa Tuhan 2025 aku butuhmu. Aku gak mau jalan sendiri.
Amin. Kita berdiri, yuk kita berdoa. Haleluya. Ku tak mampu berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu siap dengan 2025? Amin. Anggaplah lagu ini sebagai doa kita. Di depan doa itu kita nggak bisa dapat gambaran, nggak bisa lihat jelas. Ada badai, ada sesuatu yang tekan kita. Tapi selama mercusuar itu tetap berdiri, Dia akan kasih tahu kita, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ketika engkau angkat pujian ini menyembah Tuhan, mari berdoa. Mau kasih 2025 ini Tuhan, bukan aku, tapi kami mau ngangkat kepala kami. Kami melihat ke atas, supaya Engkau tuntun langkah kami. Mungkin tidak rata, mungkin bergelombang, tapi kami mau di mana ada Engkau, di situ ada kami. Firman-Mu telah hamba ucapkan, sampaikan. Roh Kudus tetap kejar dan bekerja dalam kehidupan kami. Yang siap melakukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu sejak kami hadir, sejak lagu yang pertama kami sudah merasa Engkau ada di tempat ini. Ada sesuatu yang spesial Engkau siapkan buat kami hari ini. Engkau berkati Ricky dan seluruh tim yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau berkati mereka. Engkau berkati hamba-Mu Pastor Stephen yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan pesan akhir tahun buat kami. Sesuatu yang spesial Tuhan. Bahkan Engkau memberkati lebih lagi Pastor Stephen, Maya, pengembalaan mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil dan beruntung. Apa yang sudah mereka lakukan hari ini Engkau balas dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kehadiran kami gak sia-sia. Kami bersyukur hari yang spesial kami boleh ada di tempat ini. Setiap kami mungkin punya alasan untuk tidak hadir hari ini. Tetapi waktu kami menetapkan untuk hadir,
Engkau memberkati kami luar biasa. Dan kami bersyukur kami ada di tempat ini. Kami bersyukur kami hadir hari ini. Karena kami menyaksikan ada sesuatu yang sangat spesial Engkau siapkan buat kami. Dan kami mau terima hari ini Tuhan. Yang spesial yang dari Tuhan itu. Buat setiap pribadi, buat setiap keluarga, buat pelayanan kami masing-masing, dan juga buat Hope Church. Kami bersyukur kami hadir hari ini. Kami bersyukur kami hadir hari ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Pakai hidup kami makin dahsyat lagi. Dan kami percaya walaupun 2025 banyak hal yang kami dengar, tetapi kami percaya waktu kami tetap melekat sama Tuhan, semakin melekat sama Tuhan, kami akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu, Pastor Stephen dan Maya dan seluruh komunitas keluarga rohani mereka, juga kami semua keluarga rohani Hope Church, Kau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.